Ya pemirsa, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi bukanlah rekayasa politik. Oleh sebab itu, Mahfud mengimbau masyarakat Papua tidak terhasut dan ikut mendukung penegakan hukum atas Lukas NMB. Sementara itu, PPATK menemukan transaksi setoran Lukas NMB ke kasino judi di luar negeri sebesar 560 miliar rupiah. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Yang kedua, saat ini saja ada blokir rekening atas rekening Lukas NMB per hari ini itu sebesar 71 miliar yang sudah diblokir, jadi bukan 1 miliar. Yang ketiga, ada kasus-kasus lain yang sedang didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang yang dilakukan atau dimiliki oleh Lukas NMB. Selanjutnya, BPK selama ini tidak berhasil melakukan pemeriksaan karena selalu tidak bisa diperiksa. Sehingga BPK lebih banyak disclaimer atas kasus keuangan di Papua tersebut. Oleh sebab itu lalu bukti-bukti hukum mencari jalannya sendiri dan ditemukanlah kasus-kasus tersebut. Jadi proses terkait dengan LE ini sudah dilakukan sejak 5 tahun lalu, tepatnya di 2017. Jadi sejak 2017 sampai hari ini PPATK sudah menyampaikan hasil analisis sebanyak 12 hasil analisis kepada KPK. Variasi kasusnya ada setoran tunai, kemudian ada setoran melalui nomini-nomini ya, pihak-pihak lain, angkanya dari 1 miliar sampai ratusan miliar. Sebagai contoh teman-teman, sebelum dalam waktu singkat ini terkait dengan penghentian, salah satu hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di kasino judi senilai 55 juta dolar atau 560 miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai itu dilakukan dalam nilai yang fantastis 5 juta dolar. Iya, orang nomor 1 di Papua ini tidak hanya tersangkut kasus dugaan korupsi saja pemirsa. Lukas NMB bahkan diduga melakukan modus pencucian uang dengan berbagai cara. Apalagi modus pencucian uang selama ini dikenal bisa dilakukan dengan berbagai trik, baik menyembunyikannya atau menyembunyikan hasil kejahatan ini melalui penyimpanan atau instrumen perbankan, termasuk lokasi lain seperti meja judi atau kasino. Kita bahas lebih dalam sore hari ini bersama juru bicara Komisi Anti Rasuah atau KPK, Ali Fikri, dan ahli hukum perbankan yang juga merupakan Ketua PPATK periode 2002-2011, Yunus Hussein. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Fani. Cukup ramai ya perihal Gubernur Papua ini ya, tapi saya mau ke Mas Ali terlebih dahulu sebelum saya masuk ke pasal yang dikenakan. Mas Ali, kita tahu penetapan tersangka Gubernur Papua ini diumumkan sebelum pemeriksaan yang bersangkutan ini katakanlah di-share kepada awak media, apapun itu materi yang menjadi bahan pemeriksaan. Apa dasarnya, Mas Ali? Ya, jadi pertama perlu kami sampaikan bahwa bukan KPK ya yang kemudian menyampaikan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka begitu Mbak Fani ya, karena
prinsip kerja kami, kebijakan dari KPK kan akan mengumumkan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka ketika proses penyidikan cukup, ya, dan kemudian dilakukan penahanan terhadap proses penyidikan. Pastikan KPK telah menetapkan seorang sebagai tersangka. Tapi teknis bagaimana kemudian menyampaikan kepada publik sebagai bentuk keterbukaan KPK itu saat ini KPK lakukan ketika upaya paksa penahanan. Nah, kemarin itu memang kemudian beredar informasi di masyarakat ya terkait kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Kami pastikan bahwa bukan KPK yang kemudian menyampaikan kepada publik, dan saya kira teman-teman media juga memahami itu dan tahu karena memang itu bersumber dari penasihat hukumnya begitu. Offside nggak sih Mas Ali? Ya, kami tidak bisa membatasi seseorang untuk menyampaikan di ranah publik ya, tetapi pada prinsipnya tentu kami KPK sebagai penegak hukum, proses-proses yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum, itu yang menjadi prinsip dan pegangan kami begitu Mbak Fani. Sehingga kegiatan-kegiatan penyidikan pun yang KPK lakukan tidak kemudian serta-merta dibuka kepada publik, apalagi kemudian pada waktu dan tempat yang tidak tepat begitu ya. Tapi alat buktinya cukup ya, Mas Ali? Alat bukti sudah dipastikan cukup? Pasti kami sampaikan di sini bahwa ketika kemudian KPK menetapkan seseorang sebagai tersangka, kami pastikan alat bukti cukup sesuai dengan ketentuan undang-undang. Alat bukti itu kalau kita berbicara ketentuan normatif kan ada 5 ya, ada keterangan saksi, ada petunjuk, ada kemudian ahli, ada keterangan salah, ada surat begitu ya. Tetapi undang-undang memang minimal 2, dan KPK tidak juga kemudian 2. Setiap perkara-perkara yang naik ke proses penyidikan bahkan lebih dari 2, termasuk perkara yang sedang kami sidik ini. Baik, Mas Ali, saya pastikan terlebih dahulu ini tersangka atas dugaan suap dan gratifikasi, kemudian juga kami dengar ada materi atau pasal terkait dengan tindak pidana pencucian uang, betulkah? Iya, sejauh ini kami memang sudah menyampaikan ya kemudian bahwa terkait dugaan korupsi suap dan gratifikasi. Tetapi begini Mbak, di dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK saat ini di beberapa perkara itu kami juga terus kembangkan pada proses-proses dugaan pelanggaran undang-undang lain, misalnya tindak pidana pencucian uang, begitu ya. Karena KPK tidak pernah berhenti di dalam proses penyidikan, kami berkomitmen untuk menuntaskan setiap perkara yang ditanganinya, tentu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Begitu. Baik, kalau untuk urusan TPPU ini saya juga ingin menanyakan lebih dalam kepada Pak Yunus. Jadi sekarang gilirannya Pak Yunus. Pak Yunus, kita tahu modus pencucian uang ini semakin beragam. Kali ini kalau misalnya Gubernur Lukas NMB atau Gubernur Papua Lukas NMB ini diduga mencuci uangnya di meja judi. Tanggapan Pak Yunus sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bagi 2 macam korupsi, ada korupsi karena needy corruption karena kebutuhan dan greedy corruption karena kerakusan. Ini masuk kelompok yang kedua, korupsi karena keserakahan ya. Kalau korupsi karena serakah jumlahnya sangat besar, seperti ini kan ratusan miliar. Tidak mungkin dia makan sendiri, kan muntah dia. Jadi terpaksa dia harus cuci uangnya. Dia harus cuci uangnya, dia mencuci itu hanya menyembunyikan atau menyamarkan ya. Dan ada 5 cara utama di dunia ini orang mencuci uang. Pertama, bahasa Inggrisnya concealment within business structure ya, sembunyi pada korporasi yang dia kendalikan. Yang kedua, misuse of legitimate business, sembunyi di balik usaha orang lain yang sah. Yang ketiga, yaitu exploiting international jurisdiction issues ya, memanfaatkan kemudahan di negara lain, berjudi, rahasia bank, perpajakan misalnya. Kemudian yang keempat, menggunakan identitas palsu. Yang kelima, menggunakan aset tanpa nama seperti uang tunai. Nah, lalu Pak Lukas ini lakukan yang mana? Dia bisa melakukan dua modus cuci uang, yaitu pertama exploiting international jurisdiction issues, atau kita bisa sebut dengan offshore conversion. Karena judi di Indonesia kan tidak boleh sudah pasal 303 KUHP, maka dia memanfaatkan kemudahan di negara lain, dia
kirim uang ke sana atau dia suruh orang ke sana menyetor ya. Dan ini salah satu cara untuk menyamakan hasil korupsi. Karena apa? Karena dengan dia bawa uang ke sana, setor ke sana, dia diberikan semacam token atau chips untuk berjudi. Seringkali dia berjudi itu hanya bohong-bohongan saja. Setelah selesai dia carikan lagi tokennya atau chipnya, dia dapat uang itu. Seolah-olah uang itu berasal dari kemenangan di meja judi. Padahal uang itu aslinya uang hasil korupsi. Jadi bisa ya? Menyembunyikan dan menyamarkan hasil korupsi melalui sarana perjudian ya. Tapi pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, Pak Yunus? Orang menggunakan... Pernah terjadi ya. Dulu, sudah biasa berarti ya praktik ini ya? Pernah terjadi. PPATK zaman Pak Badarudin almarhum pernah juga melaporkan hal seperti ini ya. Judi kan bisa di Singapura, bisa di Malaysia. Kalau di Indonesia tidak bisa. Jadi dia memanfaatkan kemudahan di negara tetangga karena di sini tidak ada fasilitas itu untuk menyamarkan melalui mengubah hasil korupsi menjadi seolah hasil kemenangan judi. Nah, cuci uang itu menyamakan dengan cara dua, pokoknya itu conversion, mengubah bentuk, dan memindahkan. Nah, ini dia lakukan, mengubah bentuk hasil korupsi, main di sana, nanti dia cairkan seolah menang judi. Kemudian modus yang kedua dia lakukan adalah mentransfer uang hasil korupsi ataupun menyetor tunai uang hasil kejahatan. Nah, uang tunai itu salah satu cara melakukan cuci uang karena apa? Uang itu kan disebut dalam bahasa cuci uang dia disebut dengan aset tanpa nama. Kalau kita buka dompet kita kan uang kita tuh nggak ada namanya, dari mana dan mau kemana uang itu tidak ada paper trailnya, tidak ada jejaknya. Jadi kalau orang sering transaksi tunai, nyetor tunai dalam jumlah yang besar, frekuensi yang tinggi, itu patut diduga ada sesuatu yang disembunyikan atau disamarkan. Baik. Karena tunai susah dilacak, karena tidak ada jejak tadi, tidak ada paper trail, tidak ada nama tadi. Inilah yang dia lakukan dalam rangka menyembunyikan, menyamarkan hasil korupsi. Nah, kesulitan mencari jejak ini sih sebenarnya ranahnya Mas Ali. Tapi sebelum saya ke Mas Ali, saya juga penasaran Pak Yunus, ketika seseorang menggunakan uang korupsi kemudian bermain judi, yang lagi ada di meja judi tersebut juga bisa kena? Yang ada di meja judi ya kalau dia tidak pernah melakukan korupsi tidak bisa kena. Yang terkena yang lakukan korupsi saja, karena cuci uang itu intinya satu, sumbernya harus berasal dari tindak pidana itu. Baik. Kalau orang tidak melakukan tindak pidana tidak bisa dikejar dengan cuci uang. Baik. Mas Ali, kesulitan kalau kata Pak Yunus tadi ini ketika men-trace atau men-track uang aliran dana tersebut yang tadinya dari diduga hasil korupsi kemudian dimainkan di meja judi, seperti apa KPK ini nantinya akan katakanlah menyusuri gitu, melakukan penelusuran terkait dengan aliran dana yang melanda katakanlah Lukas NMB ini atau saat ini mendera Lukas NMB? Ya, yang pasti bahwa kami tentu tidak akan berbicara di sini bagaimana teknis KPK melakukan proses penyidikan ya. Tapi bisa, Mas Ali. Dan dirinya ya, tetapi bahwa segala informasi yang kemudian diterima oleh KPK ya terkait perkara ini pasti kami akan kembangkan dan telusuri lebih lanjut, intinya seperti itu. Baik. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Monggo Pak Yunus. Di negara tetangga, Malaysia, Singapura, di Amerika, di Australia, kasino itu merupakan reporting parties ya. Dia yang harus melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK masing-masing negara. Kalau di Singapura lapor kepada STRO namanya, Suspicious Transaction Report Office. Kalau di Malaysia lapor ke Bank Negara Malaysia. Kalau di Amerika lapor ke namanya FinCEN, Financial Crime Enforcement Network. Kalau di Australia lapornya ke Australian Treasury Analysis Center. Nah, PPATK bisa meminta ke counterpartnya ini karena kita menjadi anggota Egmont Group ya, perkumpulan PPATK sedunia yang salah satu komitmennya adalah bertukar informasi dalam rangka mencegah memberantas kejahatan termasuk korupsi ini. Jadi minta bantuan PPATK bisa, bahkan ada secure online communication antara pimpinan PPATK dan pimpinan lembaga-lembaga sejenis yang ada di luar tadi. Kalian bisa meminta secara terpisah. Jadi bisa diminta karena di sana kasino itu merupakan reporting parties yang melakukan setiap transaksi keuangan
termasuk tunai dan mencurigakan kepada FIU, Financial Intelligence Unit atau PPATK masing-masing negara. Interesting. Jadi bisa dibantu untuk proses tracking seperti itu ya. Bisa. Saya kembali ke Mas Ali lagi terkait dengan rencana KPK untuk memanggil Gubernur Papua yang dijadwalkan katanya pekan depan ya Mas Ali ya. Akan seperti apa? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Ali dan juga Pak Yunus. Tetap bersama kami, Pak Yunus dan juga Mas Ali serta pemirsa. MNC News Now akan segera kembali sesaat lagi.